Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Dalam pameran negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara menarik. Pada pameran budaya ASEAN yang mereka kunjungi, Udin dan teman beragam produk negara ASEAN yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti berikut: kubus, balok, prisma, segitiga. Dan ada juga bentuk tabung, bola, limas, dan kerucut. Pernahkah kamu menemukan bentuk kemasan yang mirip dengan gambar di atas? Silahkan kalian tulis kemasan apa saja dalam buku kalian. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang kemasan berbentuk balok. Amati kemasan berbentuk balok yang telah disediakan guru, contoh seperti gambar berikut. Apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk balok di rumah? Sebutkan kemasan apa saja. Amati kemasan berbentuk balok yang telah disediakan guru. Apakah kamu menemukan ciri-ciri khusus pada balok tersebut? Tuliskan. Jadi kalian menuliskan ciri-ciri balok. Misalnya memiliki 6 sisi dan seterusnya. Sekarang buka balok tersebut hingga menjadi bangun datar. Jadi balok yang kalian miliki dibuka seperti ini. Amati balok yang telah kamu buka, apakah kamu menemukan ciri khusus yang lain? Tuliskan. Sekarang bandingkan kemasan yang telah kamu buka tadi dengan gambar berikut. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan keterangan A, B, C, D adalah sisi, AB rusuk, AF diagonal bidang, AG diagonal ruang, dan sudut A itu adalah sudut, dan seterusnya. Kemudian bandingkan jaring-jaring kemasan yang telah kamu buka dengan jaring-jaring berikut. Di sini ada 2 jaring-jaring balok. Kalian bandingkan dengan jaring-jaring yang kalian punya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Berapa banyak sisi yang terdapat pada balok? Berapa banyak rusuk yang terdapat pada balok? Berapa banyak titik sudut yang terdapat pada balok? Berapa banyak diagonal sisi atau bidang yang terdapat pada balok? Berapa banyak diagonal ruang yang terdapat pada balok? Kemudian isi diagram flyer tentang balok berikut. Contoh dari bangun yang berbentuk balok kalian tulis. Yang bukan contoh balok silakan ditulis. Kemudian ciri-ciri balok kalian tuliskan pada tempat yang tersedia dan kalian definisikan balok adalah bangun yang seperti apa. Setelah itu, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di setan Indonesia berikut. Di sini ada brosur tentang pasta gigi dan ada brosur atau selebaran tentang lomba kreasi TPA.
Kemudian setelah mengamati kedua gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang kamu amati dari reklame di atas? Apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Tulis kesimpulanmu tentang reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase. Dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Tentang bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN ada pada subtema 1 pembelajaran 1 yang kemarin kita sudah bahas. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di area pameran, Udin dan teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia dan manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lauk dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm.
Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Seperti ini wayang asik. Tingginya sekitar 8 sampai 10 cm. Udin dan teman-temannya juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Baca kembali tentang teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Tulis jawabanmu beserta penjelasannya. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau tata usaha di sekitarmu? Jelaskan. Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Demikian pembahasan kali ini untuk tema 5. Subtema 1 pembelajaran 2. Ibu harap kalian dapat memahami. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.